Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu kontrol panel hosting. Materi ini berkaitan dengan mata pembelajaran administrasi sistem jaringan. Terus langsung saja. Sebentar. Jadi ini saya punya dua buah contoh. Yang satu ada Niaga Hoster dan yang satu ada hoster.co.id. Jadi kemarin pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar setidaknya mengenal tentang apa itu hosting, apa itu domain. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar singkat mengenai kontrol panel hosting. Apa sih kontrol panel hosting? Ya sebenarnya banyak banget yang di sini memberikan definisi apa itu kontrol panel hosting. Kita ambil yang paling atas saja dari Niaga Hoster. Kontrol panel hosting adalah tool yang akan membuat Anda dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Jadi melalui hosting control panel, Anda bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface admin. Maksudnya apaan? Nggak paham? Jadi kalau nggak paham, ikutin terus, karena nanti akan dijelaskan beserta contohnya. Jadi ini saya menggunakan hoster ini sebagai penyedia jasa layanan hosting saya. Saya ambil layanan hosting saya ada di sini. Jadi saya kemarin ceritanya beli buat ini pas ada promo. Silahkan kalau kalian pengen beli, tentukan sendiri kebutuhan kalian. Terus untuk yang domain saya pakai Niaga Hoster. Kemarin ceritanya saya beli di sini ini udah agak lama. Nah, karena saya menggunakan jasa layanan yang berbeda, jadi butuh pengaturan tambahan di bagian domain ini. Ini ada layanan saya yang domain ya. Ini sebenarnya saya udah masuk ke sub menunya. Saya liatin cuman sub menunya. Kenapa? Karena yang sebelumnya ada data-data pribadi mungkin. Jadi ini sub menu dari pemesanan saya untuk web muhanif.com. Jadi ini detailnya kapan registrasinya udah tahun lalu. Terus di bagian ini ada kapan berakhirnya saya langganan ini. Jadi ini cuma 1 tahun. Kemarin ceritanya sekitar 120 atau 125 belinya. Terus ini untuk unlock, kalau kalian mau transfer domain, ini ada proteksinya. Terus ini ada name server. Name server ini biasanya kalau kalian beli domain dan hostingnya itu satu tempat penyedia jasa layanan, maka ini udah otomatis biasanya name server satu apaan. Nah, ini fungsinya kalian bisa browsing buat apaan gitu. Jadi karena saya menggunakan layanan hostingnya itu dari hoster.co.id, maka saya ngasih tahu bahwa ini penyedia jasa layanan saya, intinya jasa penyedia layanan saya yang domain ini. Nanti kalau nyari isi dari web saya, cari di hoster.co.id gitu. Nah, terus di sini udah saya konfigurasi sih sebenarnya. Kita masuk ke kontrol panel yang ini ya hosting saya. Apa sih itu hosting? Saya kemarin udah jelasin secara singkat. Ini masuk ke login tuh si panel. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya tadi, ini kontrol panel ini ya, ini kan tool yang bikin itu orang programmer, biasanya programmer yang membuat tool ini. Kenapa dibikin ini? Salah satunya ya ada yang mencari keuntungan, termasuk si panel ini yang logonya si panel ini mencari keuntungan. Jadi untuk menggunakan ini kontrol panel ini
keluarannya si panel. Apakah kontrol panel hanya si panel? Enggak, ada banyak. Jadi ada Z panel, Vista panel. Kalian kalau bentar ya, ini kita search si panel. Kita searching aja langsung ke Google. Apakah ada selain si panel? Biasanya orang di bawah ya. Nah ini ada Flash, ada Webmin juga, banyak sih sebenarnya. View 15 more, banyak banget yang terkait dengan panel hosting. Apaan ya? Kalau kalian mau nyari, kalian bisa ketik aja panel hosting, cari aja banyak. Cuman ini nggak ada ya, harus diketik panel hosting. Panel hosting. Banyak banget ada si panel ya. Setahu saya yang paling sering dipakai, yang paling populer itu ya si panel. Si panel itu kalau kalian udah pernah belajar instalasi web server di Debian atau OS Linux lainnya, pasti kalian kenal perintah dasar apt install apaan. Jadi kalian pakai package apt ya, package-nya buat install paket tersebut. Mana ya yang, nah ini ada yang paling terkenal kan si panel, logonya itu Flash. Ini yang gratis, Direct Admin, Webmin, ISP Manager, dan masih banyak lagi. Kalau saya salah satunya saya sukanya yang Vista panel. Kalau saya dari si panel juga suka, tapi lebih bersahabat yang Vista panel kalau saya. Terus ini menunya banyak banget karena saya belinya yang berbayar ya, lebih banyak daripada yang gratisan. Oke, ini si panel biasanya itu diinstal di OS Ubuntu. OS Ubuntu, keluarannya Linux, distronya dari Linux, bukan dari Windows ya. Nah, dari Linux sendiri itu kan ada Debian, Ubuntu, terus CentOS, CentOS, bukan Ubuntu, lupa. Jadi si panel itu diinstal di CentOS, CentOS ini tulisannya. Kalian bisa nyobain sendiri, barangkali kalian pengen buat nyobain install si panel di komputer kalian sendiri. Ini ya, ini si CentOS, kalian bisa download OS-nya CentOS. Kebanyakan orang ngomong sih CentOS ya. Kalian bisa download terus nanti diinstal sebagai OS di komputer kalian. Nah terus kalian kalau mau nyobain sih, kalau nggak salah si panel itu juga nyediain demo selama 15 hari atau 30 hari kalau nggak salah. Ini ada webnya si panel, kalian bisa nyobain sendiri. Jadi kalian pakai apa itu, kalian ini get si panel, kalian ambil komputer yang kosong, terus ini yang bayar ya, ini bayarnya, ini harganya langganan per bulan. Jadi ini ada yang try, coba untuk yang gratisan. Terus kalau misal ini sambil nungguin karena lama. Nah ini di sini yang paling bawah, nunggu di submit baru nanti ada perintahnya. Kalau yang kemarin nggak ada ya. 15 hari ya, harus ini dulu. Kemarin saya nggak pakai ini, langsung apt install apaan gitu, tapi nggak apt yang si panel. Ini udah diperbarui lagi, jadi cobain aja, ini gratis kok selama 15 hari. Nah ini 15 hari, cobain aja diinstal di
OS kalian. Tapi kalau Windows nggak bisa ya. Windows itu punya OS untuk servernya sendiri. Windows Server, cari aja OS untuk server. Jadi ini ngomonginnya kan sistem jaringan ya. Jadi sebenarnya fokusnya lebih kepada server. Jadi server itu sebuah PC sama seperti PC umumnya. Bedanya ini kalau server biasanya dinyalakan 24 jam nonstop. Jadi speknya lebih tinggi. Ini saya turun ke bawah. Ini ada terminal. Saya buka di tab baru di sini ya. Ini terminal. Kalau kalian di Windows itu ada namanya CMD ya. Ada namanya CMD. Terus karena ini pakainya Linux, saya udah kasih tahu cPanel ini terinstall di OS Linux, bukan di Windows ya. Linuxnya adalah CentOS. Jadi ini pakainya terminal. Apa itu terminal? Kalau kalian udah pernah belajar tentang Linux, kalian bakal ngerti. Inilah terminal gitu. Oke, sebelum lanjut, kalian tadi masih ingat ya? Ini itu toolnya berupa web interface. Kalian kan tinggal klik selesai. Contoh, kita buka bagian file manager. Bagian file manager. Saya udah ngasih tahu bahwa ini hosting ini tadi awalnya kan ada sebuah server ya, diinstal OS CentOS atau CentOS gitu. Nah, di dalam OS tersebut dipasanglah ini cPanel, paket cPanel. Ini yang bikin orang ya pakai bahasa pemrograman juga salah satunya buat bikin tampilan seperti ini. Nah, di dalamnya itu sudah tercakup perintah-perintah. Ini misal yang file manager kita buka ini file manager saya. Jadi ini ceritanya ada banyak banget ya. Ini di web yang ini aja, ini ada file saya, file seluruh file website yang terhubung ke hosting saya. Ini ada subdomain yang blog, ada subdomain demo. Saya cobain yang pakai demo aja, demo.muhanif.com. Ini data isinya ada ini kemarin habis dipakai yang dua ini, dipakai buat belajar sama teman-teman kelas berapa ya kemarin. Jadi ini saya hapus dulu, saya hapus. Oke. Nah, ini udah ada file yang saya buat, file untuk membuat website yang saya buat di sini. Cuman ini aja. Ukurannya sekitar 8 MB atau enggak sampai 10 MB lah. Saya buka alamatnya tadi yang demo.muhanif.com. Ini saya udah konfigurasi ya, demo.muhanif.com. Kalau saya sambil konfigurasi nanti pasti tambah lama. Saya cuman pengen jelasin tentang kontrol panel hosting. Nah, ini filenya itu apa sih? Ini yang ada di sini ini kan website ya. Ini udah jadi. Ini juga, tapi ini belum saya tambahkan CRUD. Jadi ini misal saya pakainya bahasa pemrograman ya, ini buat bikin ini HTML, CSS, JavaScript. Jadi kalau kalian nanti belajar tentang pemrograman, kalian akan lebih dekat dengan ini hosting. Apa itu hosting? Nah, terus di sini ini misal sebenarnya saya itu ketika buka demo.muhanif.com, sebenarnya saya di sini terhubung ke internet, itu tanya DNS server dulu. Demo.muhanif.com itu ada di mana? Nanti dikasih tahu, oh ada di sana. Nah, baru saya nanti membuka server tersebut. Nah, server tersebut itu tadi isinya kan yang ini ya. Isinya ini file manager ini yang dibuka adalah yang ini, demo.muhanif.com. ini saya khususkan untuk website tersebut. Dan di sini ini ada file index. Ini masih ada punya satu orang lagi sih, saya hapus sekalian. Sekarang kita buat mana ya, new file. Kita buat sebuah halaman baru, namanya halaman 2. Kita create new file. Ya nggak bisa, saya lupa. Lihat,
rename aja, rename. Kenapa? Karena ini belum ada ekstensinya .html. Oke, ini halaman HTML edit atau HTML terserah, nggak bisa. Apa ini tadi? Tadi coba. Jadi lama pakai edit yang biasa. Iya lama. Oh, ya ini pakai yang biasa aja. Jadi ini kan halaman. Kita buat sebuah file baru namanya halaman 2.html. Sekarang kita buka di website saya, halaman 2.html. Apakah sudah ada? Ini lemot banget ya koneksinya. Ini udah ada ya. Terus ini saya buat sebuah tampilan nama. Gini misal saya ini sebenarnya kalau mau bikin website pakai bahasa HTML yang ini ya, kita refresh. Nah, ini akan muncul nama saya. Ini sesuai dengan apa namanya, bahasa pemrograman. Kalau kalian mau lebih lengkap, kalian bisa bikin sendiri ya, HTML. Terus di dalamnya ada di dalamnya head, ada title-nya adalah judul halaman misal. Terus di bagian sini kalian bisa tambahkan body. Ini masih pakai belum sintak HTML5 ya. Terus di sini ada, saya tambahkan center. Terus saya tambahkan heading 1. Jadi ini judul apa ya, apa gitu. Terus saya tambahkan jadi nama. Oh, ini profil gitu aja. Profil nama Muhammad ini udah. Nah, saya udah save. Sekarang kita lihat perubahannya. Yang awalnya di sini demo.munghanif.com jadi judul halaman. Ini cara bikinnya. Terus ini tadi yang saya pakai heading. Heading itu sama seperti kalau kalian di Microsoft Word bikin bab, kan pakainya heading ya. Ini terus ini. Nah, membuat website ini kalau kalian pengen itu kalian bisa buka wischool.com, cari aja di Google pasti ada. Ini kalian sekalian saya kenalkan, kalau yang pengen belajar pemrograman kalian bisa masuk ke sini. Nah, ini ada belajar HTML gampang kok. Kalau kalian bingung itu karena kalian belum nyobain. Tapi kalau kalian udah nyobain, kalian pasti paham. Ini udah ya. Jadi ceritanya saya tadi kan bikin sebuah file halaman 2.html. Ini kan tinggal klik new file, terus edit, klik kanan, kan enak banget. Sekarang akan saya kenalkan dengan terminal. Katanya kan tadi ini hosting saya itu pakai PC. Terus ini loh, saya kan ceritanya pinjem PC orang, bayar 500.000, sisa 1.000 katakanlah gitu. Bayarnya itu sekitar sekian, saya pinjem per tahun. PC-nya aktif 24 jam nggak pernah mati, udah tanggungannya dia. Nah, itu PC diinstal, OS-nya adalah OS ZenOS. Kemudian di dalam OS tersebut, sistem operasi ya, OS tersebut ditambahkanlah paket dari si panel. Si panel ini gunanya buat bikin tampilan tadi loh, biar kalian itu lebih nyaman mau ngedit apapun, tinggal klik selesai, ada tool-toolnya gitu. Kalau misal kalian nggak pakai itu dan kalian orang awam, kalian nggak bakal bisa karena tampilannya itu sebenarnya cuman gini, terminal aja gini. Kita coba cek list, kita list file di
apa namanya, di PC yang saya pinjam ini saya pakainya share hosting ya. Saya pakainya share hosting. Jadi ini saya pinjam diberikan alokasi untuk web disknya unlimited. Tapi saya hanya dikasih akses untuk folder ini aja gitu. Kita cek apakah sama yang ada di sini. Ini ada etc, lscase, nila, .muhanif, softclose, www, blog, demo, ini ya banyak banget. Apakah sama dengan yang ada di sini? Ini folder awal saya. Ada blog, demo, etc, gigi belong, log, lscase, mail, muhanif, dan lain sebagainya. Tadi bagian terminal mana? Ini ada blog, demo, etc, gigi belong, log, lscase, mail, muhanif, dan lain sebagainya. Ini sama ya. Terus saya pengen masuk ke folder tadi folder demo.muhanif.com. Kalau di sini saya masuk ke folder tersebut kan tinggal klik ya, klik. Nah, saya udah masuk ini yang blog yang demo. Nah, saya udah masuk ke folder ini. Kalau dipakai terminal di sini kalian butuh cd change directory ke demo.muhanif.com. Nah, baru masuk ke folder ini, kita lihat daftarnya. Jadi folder ini ada apa aja? Ada aset.zip, cgi, halaman 2 ini yang tadi dibikin, index.html. Kalau misal ini kan tadi baru change directory sama ngeliatin isi file ya, isi folder. Kalau kita buat sebuah file baru pakai touch misal mouse.html, kita buat sebuah file baru namanya mouse.html, perintahnya touch. Kita list apakah ada. Nah, ini yang awalnya nggak ada, sekarang ada mouse.html. Kalau kalian nggak paham ini perintah ini, touch cd change directory maksudnya, list ls, terus nanti ada bikin folder, make dir, terus delete, remove. Kalau kalian nggak bisa, bingung kan? Nah, makanya dibuatlah apa namanya ini loh, panel hosting. Dan di sini ini udah disediakan banyak banget paket-paket yang bisa dipakai. Ini kalian tinggal belajar. Kalau mau bikin website ya sebelumnya kalian konfigurasikan dulu. Ada di bagian domain. Kalau ini domain atau domain ini ada gunanya masing-masing. Kalau kalian saya jelasin satu-satu ini nanti makan waktu yang panjang. Jadi sementara hari ini hanya pada kesempatan kali ini hanya berkenalan dengan kontrol panel hosting. Terus lagi ada bagian ini, ada disusek, webdisk, FTP akun ya. FTP akun ini digunakan kalau kalian pengen ngakses file. Ini kan file transfer protokol akun. Jadi kalau kalian mau ngakses server kalian pakai aplikasi pihak ketiga, bisa pakai FileZilla, Notepad++, terus ada apa lagi ya, banyak banget. Ada Core FTP kalau nggak salah yang ini. Kalian tinggal bikin akun FTP aja, terus nanti dihubungkan pakai aplikasi pihak ketiga. Nanti kalian ngedit isi dari server kalian itu nggak usah buka ini, nggak usah buka si panel, nggak usah buka panel hosting kalian, tinggal enak aja gitu. Terus lanjut, ini paling yang penting itu sih. Yang lain kalian bisa pelajarin sendiri, banyak banget ini. Ini yang dipakai buat transfer domain. Menunya ada semua, tinggal kalian kalau mau nge-explore paham, kalau nggak di-explore nggak paham. Saya jelasin pun kalian nggak akan paham, karena salah satu alasannya ini kalian nyobain satu, nanti kalian loh ini kok bisa gini, ini saya harus belajar apa lagi. Tapi kalau saya jelasin, ini contoh ya, ini ada bagian database. Misal kalian tahu kan Facebook itu kan punya data-data kalian, nama kalian, foto kalian, terus jangan foto deh, alamat kalian di mana, password kalian, itu
filenya disimpan di mana? Ya di database ini, basis data gitu. Nah, kadang kalau pakai cPanel itu kebanyakan pakainya PHP My Admin. Kalian bikin dulu database-nya ya, database-nya di sini biasanya atau di sini terserah lah. Nanti kalau sudah lama banget. Kalau sudah kalian bisa pakai PHP My Admin ini buat ngedit database-nya. Misal contoh, ini nanti hubungannya sama bahasa SQL. Kalau kalian tanya, ini kan pakainya PHP My Admin tampilannya, lama banget. Pakainya kan tampilan interface di web browser ini. Ini kan enak banget. Kalau pakai terminal yang tadi, apakah bisa? Bisa. Jadi kalau pakai terminal itu kalian install MySQL dulu. Kalau nggak pakai PHP My Admin, ya kalian coding SQL pakai bahasa SQL gitu. Paham kalian? Ya mungkin buat beberapa orang yang sudah belajar tentu paham, gampang gitu. Tapi buat yang orang awam pastinya nggak paham. Sedangkan banyak orang itu pengennya instan, dan salah satunya dibuatlah ini control panel ini. Ya lama banget, oke kita skip aja karena lama. Silahkan dicobain ya. Jadi ini untuk membuat sebuah subdomain baru. Ini subdomain saya ada banyak ya, karena saya unlimited subdomain, add-on domain juga unlimited paketan saya. Sayangnya ini yang ini ya, paketan saya itu ada inode-nya, dibatasin di server saya. Filenya itu nggak boleh lebih dari ini berapa ya, nolnya ada 6, berarti 1,5 juta, nggak boleh lebih dari ini. Terus entry prosesnya kalau ada yang server saya itu nggak boleh ngelebihin prosesnya sampai 400. Ini RAM server saya ya, yang saya pinjem cuman 4 GB. Saya baru gunain ini sekitar sekian MB, dan dari ini unlimited. Ini MySQL saya buat database-nya, dan ini bandwidth yang udah saya pakai. Saya punya 5 subdomain. Ya maaf banget ini koneksinya kenapa lama ya. Nah ini kalau kalian mau bikin subdomain tinggal bikin ini namanya apa, terus nanti otomatis misal contoh nanti ketika saya buat ini otomatis bikin folder baru. Nah ini foldernya contoh.muhanif.com, tinggal di create, nanti otomatis bikin sendiri. Nah seperti ini bisa dibukain. Terus apakah nanti ketika kalian buat sebuah domain atau sebuah ini kalian alokasikan dulu karena masih kosong ya, apakah nanti udah langsung bisa diakses? Enggak, jawabannya enggak. Kalian harus menambahkan file untuk website kalian dulu. Kalau saya kan tadi udah nyontoin pakai bahasa HTML. Kalau kalian bisa pakai yang buat yang nggak paham pemrograman ya, ini kalian bisa pakai bagian software. Orang biasanya pakai ini Softclause app installer. Ini kalau ini bisa pakai Node.js juga. Ini yang saya bayar ini ya, disediakan pembuatan aplikasi menggunakan Node.js, tapi saya belum nyobain. Ini ada Python. Jadi intinya ini kalian bikin sebuah website yang nggak paham pemrograman bisa pakai ini. Otomatis nanti kalau yang WordPress pakai ini ya, WordPress itu kalian sama aja seperti bikin sebuah website wordpress.org ini loh. Jadi ceritanya saya juga sambil cerita ya, keluar materi dikit tapi nggak apa-apa. Ini buat orang-orang yang nggak paham bahasa pemrograman. Jadi ada
sekumpulan orang itu membuat sebuah kumpulan program di mana ini ditujukan untuk orang yang tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman. Kalian tinggal download, terus nanti dimasukkan ke file manager kalian yang ada di tadi, yang ini di website kalian. Websitenya yang mana ya? Kalian yang konfigurasi gitu. Terus kalau udah, misal ini saya contohkan. Ini saya download misal. Ya muter-muter ya. Lama banget. Ayo, ini misal kalian download di sini ya, ini tinggal di download, nanti bentuknya itu zip, namanya latest.zip. Ini itu file dari WordPress. Terus isinya WordPress tersebut adalah ini. Lama banget. Jadi intinya gini loh, saya kalau nggak salah naruhnya di blog. Nah ini isinya tadi kalian ketika download WordPress, isinya ini loh, filenya wp strap-config strap-sample.php. Ini di dalamnya kita view ya, coba view di dalamnya. Ini itu pakai bahasa PHP yang ini, bahasa pemrograman juga. Tapi kalau kalian nggak paham, ini udah disediakan weblog yang jadi, tinggal kalian pakai, tinggal setting di bagian database. Ya ini nggak apa-apa lah, passwordnya kelihatan. Ini ada database, namanya apa, database name-nya, username-nya apa, passwordnya apa, hostname-nya apaan gitu. Ini yang ada di sini itu sesuai dengan yang kalian bikin di sini. MySQL database-nya. Kalian bikin database namanya apaan gitu. Dan selanjutnya tinggal kalian buka-buka. Saya jelasin pun step by step, nanti kalian tetap bingung lagi kalau kalian nggak praktikum. Jadi cobain sendiri. Terus di bagian ini ada bandwidth. Apaan itu bandwidth? Saya kasih tahu dikit ya. Kadang orang ngomong bandwidth itu ada kecepatan di sini. Kalau website itu ngomongin tentang hosting, kadang bandwidth itu ada yang kalian disediakan bandwidth tiap bulannya, itu ada lokasi bandwidth berapa mentok. Jadi kalian nggak boleh melebihi bandwidth tersebut. Kalau melebihi bandwidth tersebut, maka web kalian nggak akan bisa diakses. Jadi ini bandwidth ini ya. Dan juga bisa yang dimaksud adalah kecepatan website. Tapi biasanya yang dimaksud bandwidth di sini adalah ini. Ini ya, misal yang demo aja, demo udah. Ini dalam bulan Juli kemarin, bulan Juli 2020, website saya itu karena udah diakses orang, ini ngabisin 90 MB. Jadi server saya, ini kan ceritanya servernya itu terhubung ke internet. Saya kan nyewa sebuah PC. PC-nya dipakai bareng-bareng, orang lain juga pakai itu gitu loh. Karena saya sewanya share hosting. Nah intinya, karena server tersebut itu bisa diakses 24 jam non-stop, itu kan lewat jaringan internet. Maka yang hosting sana itu juga menyediakan koneksi ke internet. Enggak serta-merta dia menyalakan komputer 24 jam udah selesai, enggak. Tapi kan yang namanya PC bisa saling terhubung, itu kan harus ada jaringannya. Nah ini pakainya jaringan internet. Kalian aja yang mengakses ke internet bayar,
bayar ya, kecuali kalian nebeng temen atau nebeng siapa gitu buat tethering, maka kalian nggak bayar. Nah kalau kalian aja bayar, maka yang ini baru saya loh, dalam 1 bulan udah ngabisin sekian MB. Ini website baru hanya sebagai pembelajaran. Kalau dikali berapa orang tiap bulan, kira-kira habis berapa? Nah itu yang jadi masalah. Katakanlah gini, server saya, website saya kan tadi terdiri dari 8 MB file, termasuk foto ya, 8 MB web-web yang demo.ini tadi, demo.muhanis tadi ini websitenya 8 MB ya. Jadi saya sekali ngakses ini, saya ngabisin kuota 8 MB. Saya yang ngabisin. Terus server connect ke internet untuk ngasih file ini ada 8 MB, itu juga butuh koneksi internet servernya. Maka si server itu ngabisin 8 MB buat ngirim data, saya juga ngabisin 8 MB buat ngirim data. Anggap aja gitu, ini hitung-hitungan kasar ya. Terus masalahnya adalah saya baru 1 orang. Kalau ada orang lain, katakanlah 10 orang. 10 orang dalam 1 hari ngakses server tersebut. Berarti server tersebut dalam 1 hari harus ngasih 80 MB. Nah, kalau 1 bulan tinggal dikalikan 30, berapa toh? Nah, itu nanti hubungannya sama bandwidth. Paham ya? Semoga aja paham. Sisanya kalau yang ini tinggal dibukain. Terus kalau kalian tanya kenapa kadang habis konfigurasi domain dan hosting kok nggak langsung bisa diakses websitenya, kadang karena butuh sinkronisasi. Jadi ini kan dari penyedia domainnya ini kan punya name server sendiri ya. Nanti sampai name server tersebut terhubung ke DNS server yang biasa kalian pakai itu ke semua DNS ya, itu butuh waktu. Jadi nggak usah kaget kalau nanti nungguin 12 jam atau 3 hari bahkan, itu emang seperti itu, wajar. Jadi untuk hari ini sih itu kalian cuman kenalan dengan control panel hosting. Sisanya kalian explore sendiri. Ini buat domain apaan, add-on domain apaan, subdomain apaan. Kalau nggak kalian explore nggak bisa. Nanti kalau kalian ada kendala, bingung, silahkan tanya. Intinya control panel hosting itu seperti itu. Ya, jadi pembelajaran kali ini saya cukupkan gitu ya. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan bisa bertanya lewat WA atau kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Jadi sekian, wassalamualaikum.